Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aircraft hangar and workshop safety precaution. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuri Deningsi, kelas 3B, NIT saya 3431901008. Saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Adi Kurniawan Majid, Romi Raihan Muhammad, Teguh Satrio, dan Nuri Deningsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai safety precaution. Safety adalah setiap tindakan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan untuk mencegah bahaya atau resiko selama kegiatan. Dapat juga diartikan sebagai bentuk perlindungan diri agar terhindar dari suatu kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan di tempat kerja merupakan hal yang sering terjadi dan merupakan salah satu penyebab utama kematian. Dikarenakan pekerja cenderung tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Oleh karena itu, kita harus selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memperhatikan keselamatan dan mengikuti prosedur keamanan kerja yang telah ada. Selanjutnya, ada macam perlindungan. Yang pertama ada perlindungan diri orang, yaitu diri sendiri, meliputi perlindungan tubuh seperti wear pack, glove, Google, safety shoes, earmuff, mask, airplug, safety helmet, and face shield. Peralatan pelindung tersebut harus digunakan pada saat kita melakukan pekerjaan di lapangan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang kedua ada perlindungan di lapangan kerja, meliputi area kerja seperti lingkungan kerja yang selalu bersih, baik dari kotoran hasil kerja maupun dari tools yang tercecer di area kerja setelah dipergunakan. Berarti area kerja kita harus selalu bersih. Misalkan kita sudah melaksanakan kerja dan terdapat tercecer kotoran seperti tumpahan minyak, oil, atau fuel, maka kita harus segera membersihkannya agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dan setelah kita menggunakan tools, harus segera dikembalikan ke tempat semula agar tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang ketiga ada perlindungan bengkel atau workshop. Alat atau mesin kerja meliputi semua alat tetap dalam kondisi yang baik. Yang artian di sini adalah harus terawat, menggunakan alat yang tepat pada saat melakukan kerja, dan mengoperasikan mesin kerja secara aman. Selanjutnya di sini ada tindakan pencegahan serta tindakan perbaikan ketika bekerja dengan listrik, gas, minyak, dan bahan kimia. Yang selanjutnya yang pertama akan dibahas yaitu elektrikal yang akan dibahas oleh Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Romi Raihan Muhammad, NIM 3431901006. Saya dari TPPU 3 Bravo. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 tentang safety pada elektrikal. Pemeliharaan pesawat terbang menggunakan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Penggunaan listrik dapat diterapkan pada alat sehingga pekerjaan dapat lebih efisien. Pekerjaan pemeliharaan pesawat meliputi inspeksi atau perbaikan pesawat dan komponennya. Pemeliharaan pesawat harus mengedepankan safety. Personil pemeliharaan harus mengawasi keselamatan mereka sendiri dan juga rekan kerja lainnya yang bekerja di sekitar mereka. Permasalahan yang sering terjadi. Tubuh manusia dapat menghantarkan aliran listrik. Listrik yang melewati tubuh akan mengganggu aliran saraf dan menyebabkan luka bakar hingga kematian.
Kita perhatikan tabel yang ada di samping kanan. Besaran arus dampak 0 sampai 0,9 mA, dampaknya belum memberikan pengaruh. 0,9 sampai 1,2 mA mulai menimbulkan efek namun belum menimbulkan kejang. 1,2 sampai 1,6 mA mulai memberikan efek getaran pendek. 1,6 sampai 6,0 terasa kesemutan namun belum menyebabkan kaku. 6,0 sampai 8,0 mA tubuh mulai terasa kaku, rasa kesemutan semakin besar. 13 sampai 15 mA terasa sakit tertahan namun dalam batas dapat melepaskan diri. Di sini tubuh kita sudah mulai merasakan yang sakit, tapi kita masih bisa melepaskan diri dari sengatan listrik tersebut. Selanjutnya 15 sampai 30 mA otot tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri. 30 sampai 50 mA dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. 50 sampai 100 batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Jadi, sebelum kita bekerja, alangkah baiknya kita harus tahu berapa besaran arus pada komponen, pada rangkaian di sekitar kita, sehingga kita bisa menentukan safety precaution terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, tindakan perlindungan yang dapat dilakukan. Alat keselamatan kerja listrik sangat diperlukan oleh setiap pekerja yang bekerja di sektor kelistrikan. Sejumlah perlengkapan yang digerakkan oleh listrik menimbulkan tegangan berkapasitas besar, sehingga bisa berisiko kecelakaan. Oleh sebab itu, keselamatan kerja untuk personil amatlah penting. Nomor 1, jenis alat keselamatan. Pertama adalah alat pemadam api. Alat pemadam api wajib harus selalu ada pada area di mana kita bekerja. 2. Kotak P3K. Sama, ini juga harus selalu ada di area tempat kita bekerja agar jika terjadi cedera ataupun terluka bisa kita obati dengan kotak P3K. Yang kedua, jenis alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm. Helm sangat berfungsi untuk melindungi kepala kita apabila kita bekerja di area yang terbatas, yang tertutup, sempit. Helm bisa melindungi kepala kita dari benturan-benturan di bagian atas kepala kita. Yang kedua, sepatu khusus kelistrikan. Biasanya sepatu khusus kelistrikan ini alasnya terbuat dari karet sehingga memperkecil kemungkinan kita tersengat listrik. Yang ketiga, kacamata. Kacamata juga penting untuk melindungi mata kita. Mungkin saja pada saat kita bekerja ada konsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut tidak langsung mengenai mata kita. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan adalah yang paling penting karena tangan kita yang bersentuhan langsung dengan komponen yang kita kerjakan. Peralatan keselamatan untuk kerja listrik bisa melindungi setiap pekerja dari berbagai macam bahaya peralatan listrik. Sebab hampir 95% kecelakaan listrik yang terjadi berujung kematian. Sumber paling besar dari kecelakaan listrik kerap kali disebabkan karena ketidaktahuan dan serta ketidaksengajaan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan ke nomor 2. Oke, perkenalkan, nama saya Teguh Satrio, NIM 3431901002. Di sini saya akan menjelaskan tindakan pencegahan serta tindakan perbaikan ketika bekerja dengan gas. Gas adalah suatu fase benda, seperti cairan. Gas mempunyai kemampuan untuk mengalir dan dapat berubah bentuk. Namun, berbeda dengan cairan, gas yang tak tertahan tidak mengisi suatu volume yang telah ditentukan. Sebaliknya, mereka mengembang dan mengisi ruang apapun di mana mereka berada. Sifat gas umum. Gas mudah berubah bentuk dan volumenya. Gas dapat digolongkan sebagai fluida, hanya kerapatannya jauh lebih kecil.
Dan ini gas tekanan tinggi. Gas kompres gas sering digunakan dalam pemeliharaan dan servis pesawat. Penggunaan gas terkompresi membutuhkan seperangkat langkah-langkah keamanan khusus. Ini contoh gambarnya. Oke, aturan yang berlaku dalam penggunaan kompres gas. Yang pertama, silinder gas terkompresi harus ditangani dengan cara yang sama seperti sumber energi tinggi. Harus ditangani dengan baik dan hati-hati, karena jika tidak, maka akan berpotensi meledak. Yang kedua itu pelindung mata harus selalu dipakai saat menangani gas terkompresi. Nah, ini wajib menggunakan pelindung mata. Yang ketiga, saat menyimpan atau memindahkan silinder, pasang tutup dengan aman untuk melindungi batang katup. Keempat, saat silinder besar dipindahkan, pastikan silinder terpasang dengan benar ke troli atau kendaraan yang benar. Nah, jadi saat ingin memindahkan tabung gas, itu harus dilakukan penempatan yang benar. Misalnya kita taruh di troli, nah itu mungkin harus diikat biar tidak jatuh. Yang kelima, gunakan regulator yang sesuai pada setiap tabung gas. Jangan sekali-kali mengarahkan gas tekanan tinggi ke seseorang. Nah, ini akan membahayakan orang lain. Yang keenam, jangan gunakan gas terkompresi atau udara tekan untuk meniup debu dan kotoran, karena partikel yang terbang itu menghasilkan sangat berbahaya. Yang ketujuh, jaga tabung gas tetap bersih. Minyak pada tabung oksigen dapat menyebabkan pembakaran dan ledakan yang spontan. Selanjutnya, keselamatan di sekitar gas terkompresi. Gas terkompresi ditemukan di semua tempat perawatan pesawat. Sebagai contoh, compressed air power pneumatic diesel motors, rivet guns, paint spray guns, and cleaning guns. Nah, ini contoh-contoh alatnya. Selain itu, kompres nitrogen digunakan untuk mengembang ban dan penyangga kejut, sementara kompres asetilin digunakan dalam pengelasan. Untuk mencegah cedera mata, Anda harus menggunakan pelindung mata saat menggunakan alat pneumatik. Untuk mencegah cedera akibat selang yang pecah, selalu jaga agar selang dan fitting tetap dalam kondisi yang baik. Silinder gas bertekanan tinggi mengandung berbagai jenis gas. Yang paling umum digunakan pada pesawat komersial adalah nitrogen dan oksigen. Sangatlah penting bahwa tabung oksigen diberlakukan dengan hati-hati. Selain memiliki semua bahaya yang melekat dengan gas tekanan tinggi lainnya, oksigen selalu memiliki resiko ledakan dan pembakaran. Misalnya, Anda tidak boleh membiarkan oksigen bersentuhan dengan produk minyak bumi, seperti minyak atau lemak, karena oksigen menyebabkan bahan-bahan ini terbakar secara spontan. Selain itu, jangan menggunakan lap yang berminyak atau alat yang berminyak untuk memasang fitting atau regulator pada tabung oksigen. Selanjutnya, kecelakaan yang sering terjadi saat penggunaan gas, yaitu kebocoran gas. Hal yang perlu dilakukan saat terjadi kebocoran gas adalah memeriksa sumber kebocoran yang terjadi. Bisa terjadi di pipa atau selang. Maka, segeralah mengganti untuk menghindari kecelakaan yang lebih serius, misalnya terjadi ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Majid, NIT 34319010. Saya akan menjelaskan tentang oil atau oli ataupun minyak pelumas. Minyak pelumas dalam penerbangan umumnya adalah bahan yang cukup berisiko rendah bila dibandingkan dengan bahan bakar penerbangan, petrol atau bensin, dan parafin atau minyak tanah. Jenis-jenis minyak pelumas: 1. Pelumas mineral atau pelikan yang berasal dari minyak bumi. 2. Pelumas nabati, yaitu yang terbuat dari bahan lemak binatang atau tumbuh-tumbuhan. 3. Pelumas sintetik, yaitu pelumas yang bukan berasal dari nabati ataupun mineral. Minyak pelumas ini berasal dari suatu bahan yang dihasilkan dari pengolahan tersendiri. Jadi jika dibandingkan minyak pelumas sintetik dengan minyak pelumas mineral dan minyak pelumas nabati, memiliki banyak keunggulan
Salah satunya adalah melumasi dan melapisi metal lebih baik dan mencegah terjadi gesekan antar logam yang berakibat kerusakan pada mesin. Permasalahan yang sering dijumpai: minyak pelumas sintetik, metanol, dan beberapa minyak hidrolik mungkin berbahaya atau bahkan beracun jika uap tersebut dihirup. Juga jika kontak dengan kulit atau mata, pelumas tersebut dapat menyebabkan cedera atau kebutaan. Setiap peringatan bahaya terhadap kesehatan yang mungkin terkandung dalam manual pemeliharaan yang relevan dan prosedur yang direkomendasikan untuk penanganan cairan ini harus selalu diamati. Minyak pelumas juga memiliki efek buruk pada paintwork, perekat, dan sealant, dan dengan demikian dapat menghambat skema pencegahan korosi. Tindakan perlindungan yang dapat dilakukan: keselamatan pribadi dimulai dengan berpakaian yang tepat untuk pekerjaan yang dilakukan, dikombinasikan dengan menggunakan kacamata, sarung tangan, dan perlindungan telinga kapanpun diperlukan. Setiap tumpahan minyak, pelumas, dan bahan bakar harus segera ditutupi dengan bahan penyerap dan dibersihkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan berbahaya kimia. Banyak senyawa kimia, baik cair maupun padat, digunakan dalam perawatan pesawat dan ini mungkin perlu tindakan pencegahan khusus. Bahan-bahan kimia berbahaya dapat dikategorikan sebagai berikut. Terdapat 4 bahan-bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu corrosive chemical. Bahan kimia korosif merupakan bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan apabila terjadi kontak dengan bahan lain seperti logam atau kontak dengan jaringan tubuh. Zat korosif ini dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit, mata, dan saluran pernafasan yang dapat menimbulkan dampak berupa luka, peradangan, iritasi, dan sensitisasi. Contoh umum yang terdapat pada zat korosif ini adalah baterai elektrolit dan cairan elektrolit. Tindakan perlindungan yang dapat kita lakukan saat terjadi kecelakaan kerja untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu menghindarkan kontak dengan tubuh, menggunakan alat proteksi perlindungan diri seperti glove, goggles, and face shield. Dan yang ketiga ada pertolongan pertama selalu dilakukan dengan mencuci bagian yang terkena, seperti contohnya mata, dengan air yang cukup banyak sebelum dibawa ke dokter. Yang kedua ada toxic chemicals. Bahan kimia beracun merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia, yang dapat menyebabkan kematian apabila masuk atau meresap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau lewat kulit. Zat-zat tersebut dapat langsung mengganggu organ-organ tubuh tertentu, seperti contohnya hati dan paru-paru, dan dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan pada jangka panjang. Permasalahan atau bahaya yang biasa terjadi. Biasanya zat-zat tersebut dapat masuk melalui mulut atau tetelan. Hal ini jarang terjadi kecuali karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan yang kedua ada melalui kulit, misalnya anilin, nitrobenzena, fenol, dan asam cyanida. Yang zat-zat kimia tersebut bisa masuk langsung ke dalam kulit dan kulit langsung menyerap zat berbahaya tersebut. Yang ketiga melalui pernafasan. Pada saat kita bernafas, jika kita tidak menggunakan alat pengaman, maka zat-zat tersebut akan mudah masuk melalui pernafasan seperti gas, debu, dan uap. Yang selanjutnya tindakan perlindungan yang dapat dilakukan yaitu memakai alat pelindung pernafasan atau masker, menggunakan sarung tangan,
dan kacamata pelindung, serta memperhatikan sirkulasi udara di ruangan kerja. Flammable chemicals atau bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat sehingga dapat menimbulkan ledakan. Permasalahan atau bahaya yang biasa terjadi. Terjadinya kebakaran yang diakibatkan bahan kimia mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar diantaranya adalah 1. Bahan bakar, 2. Minyak, 3. Pelarut, 4. Cat. Tindakan perlindungan yang dapat dilakukan: A. Menyediakan tempat bertemperatur dingin dan berventilasi. B. Menyediakan alat pemadam kebakaran. C. Menjauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. D. Menggunakan sarung tangan khusus pemadam, masker, goggles. Reactive chemicals atau bahan kimia reaktif. Bahan kimia ini sangat mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Permasalahan atau bahaya yang biasa terjadi: 1. Gas mudah terbakar. 2. Ledakan pada sebuah reaksi. Tindakan perlindungan yang dapat dilakukan: A. Temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi. B. Menjauhkan dari sumber nyala api atau panas. C. Menggunakan pelindung seperti goggles, glove, masker, apron. Demikian persentase dari kami. Apabila kalian ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.